Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini, saya dari kelas pendidikan IPA reguler B. Di sini saya akan memaparkan materi dari skripsi yang saya ambil yang berjudul penggunaan laba dan arus kas untuk memprediksi kondisi finansial distress atau studi kasus pada perusahaan, bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun latar belakang dari materi saya ini yaitu di era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha semakin kuat. Hal ini dapat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian secara nasional maupun internasional. Adanya persaingan yang semakin kuat tersebut, perusahaan juga dituntut untuk selalu memperkuat fundamental menjadi sehingga nantinya akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan global dengan memperkuat fundamental manajemen akan mengakibatkan pengecilan volume usaha yang pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Rumusan masalah dari materi saya yaitu yang pertama, apakah laba dapat digunakan untuk memprediksi kondisi finansial distress pada seluruh perusahaan? Yang kedua, apakah arus kas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi finansial distress pada seluruh perusahaan, bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh laba terhadap prediksi kondisi finansial distress pada seluruh perusahaan kecuali industri perbankan. Yang kedua, untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh arus kas terhadap prediksi kondisi finansial distress pada seluruh perusahaan kecuali industri perbankan. Serta kegunaan dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi perusahaan, yang kedua bagi pihak eksternal, yang ketiga bagi akademisi. Berikut kita akan masuk pada landasan teori dan penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu landasan teori pada teori agensi. Teori keagenan. Agensi teori merupakan suatu bentuk hubungan kontraktual antara seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai prinsipal dan seseorang atau beberapa orang lain yang bertindak sebagai agen untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan prinsipal dan mencangkup pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari prinsipal kepada agen. Penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, Misce pada tahun 1991 meneliti kesehatan keuangan rumah sakit di California. Sampel yang digunakan 421 rumah sakit untuk tahun 1985 sampai 1986 dan 395 rumah sakit untuk tahun 1986 sampai 1987. Dari 3 tahun fiskal, 2 sampel diolah. Sampel pertama menggunakan data tahun 1984 sampai 1985 dan 1986 sampai 1986 untuk membangun model. Sampel kedua menggunakan data tahun 1986 sampai 1987 sebagai model holdout untuk menguji kekuatan model prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model arus kas dan laba variabel yang disignifikan yaitu izin rawat inap, sistem non-profil, tingkat hunian kamar, umur piutang, umur aktiva, dan total hutang terhadap total aktiva. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kekuatan prediksi laba lebih baik dibandingkan dengan kekuatan prediksi menggunakan arus kas. Yang berikutnya kita masuk pada metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan
variabel tingkat yaitu financial distress, sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu laba dan arus kas. Yang berikutnya itu definisi operasional variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba. Laba adalah selisih lebih antara pendapat dengan beban. Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak pada seluruh perusahaan, bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, arus kas adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu. Arus kas diambil dari angka arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan pada seluruh perusahaan, bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang berikutnya itu financial distress. Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Penelitian ini menggunakan definisi dari Claessens dalam Wadani yang menyatakan bahwa perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan yaitu perusahaan yang memiliki interest coverage, yaitu rasio laba usaha terhadap biaya bunga. Pada pembahasan berikutnya yaitu hasil dan analisis. Yang pertama, deskripsi objek penelitian. Untuk memberikan data-data yang relevan mengenai kinerja perusahaan, maka laporan keuangan merupakan salah satu prediksi yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan. Kondisi financial distress merupakan salah satu kondisi di mana suatu perusahaan dapat dikategorikan dalam kondisi yang mengalami tekanan dalam hal keuangan. Jika perusahaan dalam jangka waktu yang lama banyak mengalami financial distress, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada di batas kebangkrutan. Sebagaimana berdasarkan tujuan penelitian ini, maka pengujian terhadap terjadinya kondisi financial distress akan dibuktikan dipengaruhi oleh rasio laba dan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada analisis data, penelitian ini menggunakan waktu pelaporan keuangan selama 4 tahun untuk mengidentifikasi keberadaan kondisi financial distress yang terjadi pada perusahaan sampel. Itulah tadi pemaparan materi dari skripsi yang saya ambil dan PPT yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.